wajah yang sedang praise and worship nih kelihatan nih sebagaimana menghayatinya. Jadi sebelum mulai kita mau ngapain dulu, Vici? Kita nonton praise and worship dulu ya. Jadi teman-teman boleh nyanyi bareng, tapi juga di mute ya, diingat jangan lupa di mute supaya tidak mengganggu praise and worship teman-teman yang lain. Oke, kalau gitu kita saksikan sama-sama. Kita saksikan sama-sama praise and worship kali ini ya. Lupa, host rules-nya belum ya berarti. Boleh Vici dibacain dulu host rules-nya. Yuk, minta tolong admin untuk house rules. Nah, kita itu buat supaya kita khusyuk bisa dengerin Ko Elfri dan bimbingannya malam ini. Kalau bisa kita di tempat yang quiet, terus pakai earphone supaya nggak bocor suaranya, supaya nggak ada distraksi yang lain. Terus tolong semua mic-nya di-mute ya selama PA berlangsung. Terus ntar abis itu kita ada Q&A. Nah, kita bisa nyalain video kalau mau ada pertanyaan atau ntar ada link Slido. Terus terakhir, kita jangan sambil multitasking ya, kita supaya fokus, kita terima bimbingan dari Tuhan semua. Nah, kita lihat dulu ya video Praise and Worship tonight by the Praise and Worship team. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar.
Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ya Tuhan, kami percaya hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat menolong hidup kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memulihkan hidup kami. Tuhan, kami di sini, anak-anak-Mu, ingin memanjatkan doa dan mengundang Roh Kudus dalam pertemuan kami. Marilah teman-teman kita bersatu dalam doa dan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menganugerahkan kami kesehatan, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul secara virtual untuk mengikuti sesi panen kami pada malam hari ini. Sekiranya Engkau mengutus Roh Kudus pada pertemuan kami, agar pertemuan ini kami dapat mengerti mengenai sabda-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, berkatilah pembicara kami, Ko Elfri. Semoga kami juga diberikan kekuatan dan kedewasaan diri supaya dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Ko Elfri. Berkatilah pula teman-teman kami yang sedang sakit, yang tidak dapat mengikuti panen pada malam hari ini. Kiranya Engkau menjamah mereka ya Tuhan. Semoga mereka bisa cepat sembuh dan kembali berkumpul bersama-sama kami. Ya Tuhan, demikianlah doa kami. Doa yang kurang sempurna ini kami satukan melalui perantaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you teman-teman PW. Gimana nih teman-teman setelah PW? Mungkin hatinya lebih tenang, udah mulai lebih siap kali ya untuk terima pengajaran hari ini nih. Ya kan Vici? Wah, merdu banget suaranya. Mantap lagunya. Oke, kalau gitu kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya sama Ko Elfri nih. Kita mau kenalan dulu nih sama Ko Elfri. Boleh ya Ko Elfri? Gimana Ko Elfri? Halo Ko Elfri. Halo. Duh, Ko Elfri itu favorit gue banget. Aduh. Aku seminggu bisa ikut Ko Elfri bisa 2 kali loh, Rabu dan Sabtu loh kok. Wow. Oh, Gimana aja tuh kok ngajar Firman. sekarang ini? Ko Elfri sekarang kalau ngajar di mana aja tuh kok? Oh, ya malam semuanya ngajar di PA saya aja di beberapa PA Sabtu, Rabu ya setiap hari lah begitu. Setiap Terus hari. tahu lah di mana aja saya. Saya cuma Banyak tahu hari fans ya, Rabu. Dan. Nah, Ko Elfri ini udah berapa lama nih kok pengajarannya nih? Udah berapa puluh tahun nih? Mungkin sekitar 20-an tahun baru. Baru 20 tahun ya kok pengajaran 20-an firman ya. Tuhan. Iya. Oke, pasti banyak banget yang udah belajar banyak nih dari Ko Elfri. Ya. Gitu. Dan semua kalangan ya kok ya? Nggak cuma yang muda-muda aja, semua ada ya? Ada semua kalangan ada. Semua kalangan ada. Wow, ini udah keren banget nih. Gue juga sering banget ikut nih Dari mana-mana nih, hari aja. Rabu nih. Luar biasa kalau Ko Elfri. Iya, kalau hari Rabu agak berat sih ajarannya. Kalau Ko Elfri bilang buat yang advance. Yang advance baru ke Rabu ya. Iya. Belum, jangan nanti kaget belum siap lagi. Ya. Oke, kalau begitu. Jadi hari ini mau bahas apa nih kok kira-kira kok? Ya, sesuai tema ya yang diberikan, katanya mau belajar tentang blind spot. Begitu.
tentang blind Tapi spot. saya nggak dikasih tahu loh, mau diinterview sebelumnya dulu. Oke, ini Waduh. ini improvisasi aja kok biasanya supaya Oh begitu. perkenalannya nggak langsung patah gitu, kita harus ngobrol-ngobrol dulu nih kok biar kenal dulu sama Ko Elfri. Jadi nanti pas ngajar jadi lebih ngalir gitu kan. Oke, ya. Oke, kalau gitu bolehlah kok kita langsung mulai sharingnya ya kok. Boleh. Sorry kok, sebelum mulai saya mau reminder aja semua tolong pakai nama lengkap ya. Nama depan dan nama belakang supaya memudahkan sesi dan tanya jawabnya ntar. Dan untuk pendataan absensi panen juga. Thank you. Thank you. Oke. Sekarang saya Dan. Boleh kok. Oke, ya malam semuanya ya. Tadi itu musiknya itu live ya atau direkam sebelumnya? Bagus sekali. Direkam kok. Udah direkam ya, dibikin ya. Direkam. Keren loh. Bagus. Good. Terus pertahankan. Kalau tingkatkan kayaknya udah bagus itu tingkat. Ya, oke, malam teman-teman semua. Mari kita siapkan Alkitab dan catatannya. Tadi saya kagok sebenarnya perkenalan singkat itu. Ya, intinya umur saya 44, istri 1, anak 2 masih kecil. Saya ngajar ya baru sekitar 20-an tahun. Belasan tahun yang lalu saya memutuskan jadi full timer ya. Oke, jadi sekarang kita mulai. Kita mau belajar hari ini, saya mau share tentang blind spot. Blind spot, titik buta, titik di mana orang nggak tahu gitu ya. Ini terjadi di mana-mana ya. Jangankan tadi baru saja saya juga agak kurang enak badan, jadi saya ke dokter tadi. Terus ya saya nggak sebut ya, tapi intinya saya aneh. Masuk dokternya marah-marah, marah-marah gitu ya. Sampai kita nggak ngomong, istri saya juga langsung liatin saya, kemudian ya udah akhirnya selesai. Kemudian pas keluar saya tanya, apa saya salah ngomong atau apa? Enggak. Mungkin dia karena pasien sebelumnya atau apa dan lain-lain, jadi kita kena imbasnya. Jadi dia ngomel-ngomel gitu ya, blind spot. Dia nggak tahu apa yang dia perbuat demikian gitu ya. But ya ada hal-hal yang blind spot ya, yang kita nggak tahu ya salahnya di mana, dan ini akan berakibat cukup banyak dalam hidup kita ya. Tergantung blind spotnya itu apa. Sorry, ini saya kalau kasih gambar begini nih, kalian lihatnya gambarnya banyak atau satu? Maksudnya muka saya kan mukanya dapat banyak gambar gitu. Tampilan. Efek klik. Di belakang hanya ada perumahan ya kok? Ada. Bukan, maksud saya di spotlight atau tampilan spotlight. Banyak begitu. Oh begitu, oke. Ya. Nggak tahu. Sebenarnya tergantung setting juga sih kok. Bisa di spotlight apa? Bisa banyak, bisa nggak usah, terserah lah, sama aja. Cuman penasaran aja. Ya. Di dalam hidup ada 4 wilayah ya. Ada 4 wilayah dalam hidup kita ya. Yang pertama itu namanya titik terang. Titik terang itu adalah hal yang saya tahu dan juga orang lain tahu ya. Saya tahu dan juga orang lain tahu, itu titik terang ya. Saya tahu misalnya saya punya kelemahan dan saya tahu kelemahan saya adalah A. Orang lain juga tahu kelemahannya Elfri adalah A. Maka ini lebih mudah karena ini dalam titik terang. Untuk kita rubahnya lebih gampang. Ada yang kedua namanya titik rahasia. Titik rahasia. Titik rahasia ini saya tahu tapi orang lain nggak tahu. Ini namanya rahasia. Ayo, siapa yang nggak punya rahasia di sini? Setiap orang saya rasa kayaknya punya rahasia gitu ya. Which is terkadang ada hal-hal yang memalukan, hal-hal yang juga yang salah yang pernah kita perbuat ya. Memang lebih enak itu hidup itu tidak punya rahasia. Sebenarnya kalau hidup tidak punya rahasia, kita lebih ada damai sejahtera karena kita nggak takut, nggak ada yang saya sembunyikan ya.
Tapi setiap orang punya titik rahasia. Nah, kita juga mesti ingat bahwa kita bisa merahasiakan, tetapi hal ini suatu hari nanti ketika di pengadilan terakhir menghadap Tuhan Yesus, semuanya juga tidak ada rahasia. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Maka terkadang saya kalau dalam ngajar atau apa, sering saya open aja ya. Tapi ini karena kan bukan PA yang jarang saya ajarin, tapi kalau di PA saya sering bercerita, anak-anak PA tahu ya. Saya sering bercerita bukan hanya hal-hal yang Tuhan tolong saya atau demikian ya. Saya sering juga bercerita tentang kelemahan saya, kejatuhan saya demikian. Untuk apa? Untuk jadi pembelajaran. Karena ketika kita menceritakan hal-hal kemenangan, Tuhan tolong, itu memang impress orang lain, impress. Tetapi ketika kita menceritakan perjuangan kita jatuh bangun, itu akan mengubah hidup orang yang mendengarkan. Dia sadar bahwa wah ternyata misalnya sekelas Ko Elfri aja, dia masih berjuang loh dengan hal-hal begini gitu ya. Dan itu akan beri kita kekuatan ya, sama-sama berjuang. Jadi titik rahasia, titik tersembunyi. Yang ketiga, ini adalah yang namanya blind spot. Blind spot itu bisa dua ya. Yang pertama itu saya nggak tahu, tapi orang lain tahu. Saya nggak tahu, tetapi orang lain tahu. Ini blind spotnya saya. Ya. Itu seperti kayak kita naik, kalau teman-teman perhatikan, naik mobil truk atau mobil bus yang gede, itu kan kaca spion itu ada titik di sepanjang mobil itu ada satu titik di mana kaca spion itu nggak bisa nangkep. Nah itu blind spot, maka itu sering terjadi kecelakaan. Ya sopirnya nggak tahu, tapi kita yang nyetir mau melambung, kita harusnya tahu ini blind spotnya si sopir gitu ya. Nah blind spot yang saya nggak tahu, tapi orang lain tahu, ini apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya teman yang bisa memberitahu kita blind spotnya tersebut. Mega, kamu orangnya begini nih, kamu kayaknya bisa rubah. Bersyukur kalau kita punya teman yang bisa menegur kita. Ada nggak di komunitas? Kalau ada, jangan dihilangin tuh teman yang kayak begitu. Jangan cari teman cuman yang yes man terus ya. Karena itu nggak akan merubah hidup kita. Kita nggak bakal jadi lebih naik kelas, lebih tajam dalam banyak hal ya. Jadi 1 Korintus 15 ayat 33 di situ dibilang bahwa jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita berteman dengan orang-orang yang buruk, pasti sebaik apapun lama-lama akan menjadi buruk. Ya, jangan takut untuk meninggalkan pergaulan yang buruk. Nanti Tuhan akan temukan kalian dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang sama-sama mau berjuang. Jangan takut, ya. Cut. Ya, bukan berarti kita nggak mengasihi mereka, nggak. Tapi saya tahu kalau saya terus dengan orang ini bahaya nih, gitu ya. Nah, hati-hati dengan siapa kita bergaul ya. Amsal 10 ayat 17. Biasa ada yang bacain atau ditampilin atau gimana? Boleh kok kalau mau suruh orang baca nih kok. Boleh, tolong deh supaya ada suara dari dua arah lebih enak. Saya berusaha untuk nggak terlalu lama supaya nanti sharing-sharing aja ya. Mumpung sama anak muda nih, jarang saya sama anak muda. Amsal 10 ayat 17. Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Ya, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tapi orang yang mengabaikan teguran tersesat. Tadi yang saya sempat kasih contoh tadi ya,
true story, baru aja saya sampai bertanya terus sama istri saya, apa saya ada salah ngomong? Apa muka saya ada yang salah gitu ya? Kok dokter ini jadi begitu gitu ya? Enggak, istri saya bilang enggak ada apa-apa gitu ya. Mungkin dia lagi kesel aja. Jadi kita harus terus cari tahu ya, karena kan tujuan kita ikut Tuhan ini adalah kan memiliki karakter seperti yang Tuhan inginkan. Itu ada di Roma 8 ayat 29, Matius 5:48 ya. Itu tujuan dari kekristenan ya, untuk arah ke sana. Kalau enggak kita mau ngapain? Kalau cuma sekedar kita kumpul-kumpul begini, kalau karakternya enggak berubah, suatu hari yang dinilai oleh Allah kan adalah karakter kita semua ya. Nah, jadi jangan abaikan teguran, nanti tersesat. Blind spot yang keempat adalah blind spot di mana ini lebih parah. Saya nggak tahu, orang lain nggak tahu. Jadi ada satu hal yang saya nggak tahu, orang lain juga nggak tahu. Ini benar-benar blind, ya. Ini benar-benar blind. Kalau orang, terus gimana dong, Fri? Kalau saya sendiri nggak tahu, orang lain juga nggak tahu, puji Tuhan, ada Roh Kudus yang akan kasih tahu kita, ya. Kalau nggak benar-benar blind. Jadi ada hal-hal yang terkadang orang nggak tahu. Tapi ketika saya lagi berdoa, bersekutu dengan Tuhan, Roh Kudus sering berbicara. Elfri, masih ada salah di sini. Kamu tadi sombong. Kamu tadi nggak tulus. Itu blind spot. Amsal 20 ayat 27. Amsal 20 ayat 27. Dibilang bahwa roh manusia itu adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi semua manusia, kan semua manusia punya roh, ya. Nah, roh manusia itu adalah apa? Pelitanya Tuhan. Itu yang namanya jadinya hati nurani itu. Hati nurani. Jadi sebenarnya walaupun orang itu bukan orang Kristen sekalipun, tapi dia punya hati nurani. Maka ketika dia lakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, hati nurani ini akan berbicara. Hati nurani ini akan berbicara. Masalahnya dia dengar apa enggak. Kalau dia enggak dengar, ya lama-lama hatinya jadi keras, hatinya jadi kotor. Akhirnya yang kalau kita tahu di film itu namanya Joker. Joker adalah orang baik yang disakiti terus-menerus. Akhirnya tadinya dia baik, akhirnya dia bunuh orang tanpa punya perasaan lagi. Ya, saya ada ikuti satu account itu ya tentang keadaan-keadaan di Israel ya. Waduh, lama-lama saya lihat itu jadi ngeri juga ya. Pembunuhan itu terjadi terus-menerus ya. Orang anak dari kecil sudah dikasih brainstorm gitu ya, bahwa dicuci otaknya bahwa ini Israel ini menduduki tanah kami itu ya. Jadi setiap ada kesempatan mereka cari cara untuk bunuh warga Israel. Ya, mengerikan ya. Hati nuraninya jadi kotor ya. Jadi ada 4 titik ya dalam hidup kita ya. Titik terang, titik rahasia, blind spot, sama blind spot ada 2 ya. Kalau orang lain tahu, kita bisa tanya sama teman. Tapi kalau dua-dua orang lain nggak tahu, saya nggak tahu, maka Roh Kudus bisa kasih tahu kita. Ada satu cerita di Kejadian 28 ayat 16. Saya ambil singkat-singkat aja. Kejadian 28 ayat 16. Nanti teman-teman bisa baca detailnya. Itu cerita tentang Yakub ya. Ketika Yakub bangun dari tidur, dia lagi dalam pelarian dikejar-kejar sama Esau, kakaknya, karena dia itu kan Yakub blind spot. Yakub tukang tipu. Dia tipu terus. Nah, supaya dia sadar bahwa itu sesuatu yang salah, apa yang terjadi dengan Yakub? Allah mengizinkan Yakub diapain? Ditipu sama mertuanya. Ditipu sama calon mertua. Jadi keadaan-keadaan yang terjadi itu mungkin dia sadar. Nah, lagi dalam pelarian, Yakub waktu dia lagi tidur, kemudian dia bangun dari tidur, dia bilang, wah, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Jadi dia lihat ada malaikat naik turun surga ke bumi gitu ya. Kemudian dia baru sadar, wow,
tempat saya tidur ini ternyata ada Tuhan di tempat ini. Dan saya tidak melihatnya atau menyadarinya. Apa implikasinya? Seringkali kita juga tidak menyadari Allah dalam hidup kita. Ya. Seringkali kita tidak menyadari bahwa Allah itu ada loh. Allah itu kayak CCTV. 24 jam terus-menerus dalam hidup kita. Ya. Menyadari hal ini membuat kita menjaga hidup kita dengan baik ya. Betul, walaupun terkadang kita juga masih nakal, masih jatuh gitu ya. Blind spot, Yakub punya blind spot ya. Saya kasih contoh blind spot ya. Bangsa Israel dituntun Allah dari Mesir mau masuk ke tanah perjanjian, itu dibikin mujizat begitu banyak. Tetapi mujizat yang begitu banyak dilakukan oleh Allah, ternyata itu tidak merubah hati mereka. Mereka tetap menjadi orang yang keras kepala. Itu blind spot. Ya. Mereka nggak sadar mujizat yang diterima itu untuk merubah hati. Mereka gagal melihat rencana Allah dalam hidup mereka. Ya. Nanti ya, ini kan masih muda nih. Ada yang udah menikah atau belum? Belum. Ada yang? Oh ya sudah. Ya. Nah misalnya ya, yang belum menikah berpikir nanti kalau sudah menikah enak nih gitu ya, udah menikah ini ya. Suami istri juga bisa punya blind spot loh. Blind spot. Orang bisa menikah tetapi tetap merasa kesepian atau lonely. Kenapa? Karena ada blind spot. Ada kebutuhan-kebutuhan pasangan yang tidak terjawab oleh pasangan tersebut. Ini mesti dikomunikasikan gitu loh. Bisa nangkap ya? Blind spot. Ada anak dicintai sedemikian rupa oleh orang tuanya. Tetapi anak itu ketika ditanya, dia merasa saya nggak dicintai oleh orang tua. Hah? Kok bisa? Kok bisa? Bisa aja. Kenapa? Blind spot. Karena begini, kalian udah pernah belajar tentang bahasa kasih. Bahasa kasih, ada 5 bahasa kasih itu kan. Nah, bahasa kasih beda-beda. Seorang anak yang bahasa kasihnya adalah sentuhan, dia baru merasa dikasihi ketika dia sering disentuh oleh orang tuanya. Lah orang tuanya bahasa kasihnya adalah pemberian. Jadi setiap kali dia ketemu anak mau hadiah apa dikasih terus. Anak tidak merasa dikasihi meskipun hadiahnya begitu banyak. Karena bahasa kasihnya beda. Beda. Nah, ini makanya orang tua mesti ngerti anak punya bahasa kasih apa. Nah, saya tahu bahasa kasih saya apa, saya juga tahu anak saya bahasa kasihnya apa. Kalau anak saya yang paling gede, itu udah jelas bahasa kasihnya sentuhan. Dia kalau lihat orang nempel aja terus gitu ya. Suka nempel. Itu bahasa kasihnya dia, gitu ya. Nah, cocok sama saya. Makanya kalau saya ketemu dia itu, saya lebih banyak pegang dia, belai dia gitu ya. Itu bahasa kasih. Orang sombong, tahu nggak? Salah satu karakternya, orang yang sombong itu jarang loh merasa bahwa dia sedang sombong. Ada 2 karakter yang paling sulit diketahui itu. Sombong sama iri hati. Saya ulangi. Sombong sama iri itu paling susah. Itu blind spot. Ya. Itu kalau nggak benar-benar dicari tahu, saya sendiri juga merasa nggak sombong. Tapi kalau sudah berdoa, nah baru ketahuan. Tadi itu kamu sombong free. Ya. Walaupun kadarnya mungkin nggak banyak. Ya. Jadi orang yang rasis tahu nggak kalau dia rasis gitu ya. Orang yang narsis tahu nggak kalau dia sedang narsis. Ya. Orang yang tukang ngatur tahu nggak kalau dia tukang ngatur. Ini contoh lagi ini. Orang yang kecanduan alkohol, mereka nggak pernah berpikir bahwa mereka kecanduan. Mereka bilang saya bisa berhenti kapan saja. Halo, kita kalau kecanduan sesuatu, sadar nggak kita bahwa kita sedang kecanduan? Misalnya kecanduan Instagram, contoh aja simpel. Banyak orang nggak sadar kan? Kalau dia kecanduan Instagram, misalnya, gitu kan? Setiap kali pas ada kesempatan, pegang handphone, pertama kali yang dibuka apa? Nah itu, yang pertama kali dibuka itulah kecanduan kita sebenarnya. Ya, tapi kita nggak sadar, sering kita nggak sadar, blind spot. Ya,
Kalau kamu nggak kecanduan, berarti kamu bisa berhenti kapan aja. Harusnya kamu bisa berhenti kapan saja. Halo, betul? Dulu di PA saya bilang begini, saya punya kecanduan cuma satu. Saya sudah lepasin semua hal. Ya. Terakhir itu masih ada ikan, saya pelihara ikan. Tapi per 2 hari lalu, ikan pun saya sudah lepasin. Jadi saya udah nggak ada ikan lagi. Per kemarin masih ada satu kecanduan saya, kopi. Tapi per kemarin pun saya sudah berhenti kopi. Dan saya bisa berhenti ngopi, dan nggak sakit kepala, dan sudah apa-apa. Ya, berarti kalau kamu merdeka, berarti kamu bisa berhenti dari itu kapan aja. Itu baru merdeka. Tapi kalau nggak bisa berhenti, berarti you have problem with that. Bisa nangkap? Halo? Blind spot ya? Blind spot. Bukan berarti saya bilang itu dosa, enggak. Teman-teman jangan salah kaprah ya. Ini kan Elfri ini kan sudah 20-an tahun lebih ikut Tuhan ya. Jadi Tuhan tuh beresin saya itu sampai hal-hal kecil, supaya sampai kopi pun juga jangan terikat. Ngopi nggak dosa. Ingat ya, ngopi nggak dosa. Pelihara ikan juga nggak salah. Kalau Tuhan suruh ya silakan ya. Ini cuman case-nya untuk saya ya. Jadi ada hal-hal yang Tuhan. Roma 6 ayat 20. Roma 6 ayat 20. Roma 6 ayat 20. Denny mungkin tolong Roma 6 20. Bentar kok. Belum buka, nunggu di chat dulu. Roma 6 ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Nanti ada di Yohanes 8 ayat 34 lagi ya. Catat aja, Yohanes 8 34. Tuhan Yesus tuh bilang kalau kamu nggak bisa lepas dari sesuatu, ya kamu hamba dari sesuatu itu. Ya, kalau kita nggak bisa lepas dari satu dosa tertentu, ya berarti kita adalah hamba dari dosa tersebut. Ya, Yohanes 8 ayat 34. Ya, nah, oke, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Memang nanti teman-teman saya nggak tahu ya, tapi ya saya juga harus akui, saya waktu seumuran kalian pun juga ada dosa-dosa yang benar-benar saya susah untuk taklukkan ya. Tapi dengan melekat sama Tuhan terus-menerus, itu lama-lama bisa untuk dikalahkan ya, sampai hari ini bisa menang ya, puji Tuhan ya. Tapi bukan berarti nggak berjuang, jatuh bangun terus ya. Nah, kita mesti sadar dosa-dosa apa yang saya susah nih untuk keluar daripada itu. Bagaimana untuk keluar? Simple, melekat sama Tuhan. Melekat itu artinya terus connect dengan Tuhan ya. Terus connect, sadar tidak sadar nanti itu akan lepas. Karena ketika kita melekat dengan pokok anggur, maka kita berbuah banyak. Ya, dulu kalau makin berjuang untuk kalahkan, ya, sama mesti tahu melekat sama Tuhan, sama mesti tutup celah ke situ. Kalau sudah tahu kelemahannya adalah alkohol, ya jangan pergi dugem. Jangan pergi dugem, nanti kamu akan alkohol lagi. Ya, kelemahan kamu apa gitu? Kalau macam-macam ya. Jadi mesti tahu tutup celahnya gitu. Oh, saya sering jatuh kalau lagi sendirian. Maka ketika sendirian, alarmmu mesti bunyi. Cari kegiatan untuk supaya jangan jatuh dalam dosa tersebut. Kegiatan yang positif ya. Ada satu contoh ya. Jadi banyak orang itu punya blind spot gitu ya, blind spot. Macam-macam ya. Ada orang nggak bisa dibilangin ya. Aduh, COVID-19 ini sebenarnya membuat banyak pemisahan gitu. Ada orang yang berpikir
COVID itu real, ada gitu ya. Ada yang cuek bebek aja gitu ya. Dan ada yang sudah kena, sembuh, kemudian tapi dia biasa-biasa aja gitu. Dia nggak jaga lagi, dia pikir macam-macam lah gitu ya. Semua ini tergantung dari apa? Tergantung dari cara kita berpikir. Ya, ada satu kalimat bagus. The eye is useless when the mind is blind. Mata itu nggak ada gunanya kalau pikirannya buta. Matanya masih bisa melihat, tapi selama pikirannya buta, pikirannya salah, maka dia lihat, tidak merubah orang tersebut. Cause you don't see with your eyes, you see with your brain. Because kita nggak melihat dengan mata kita saja, tetapi kita melihat dengan apa? Pikiran kita, cara berpikir. Nanti kalau saya mau bawa lebih jauh, hari ini sebenarnya banyak orang blind spot. Blind spotnya apa? Teman-teman, saya mesti kasih warning. Gak dapat kesempatan sekali ini, saya kasih warning. Kita ini sedang hidup di penghujung akhir dari zaman. Akhir dari zaman. Dengan lihat perang, kondisi, dan lain-lain hari ini, sebenarnya kedatangan Kristus itu sudah ada di depan mata sebenarnya. Saya nggak ngomong berapa lama, tetapi sudah dekat. Tapi kalau saya ngomong begini kan banyak yang kaget. Banyak yang pikir, enggak lah. Blind spot. Nanti kalau Tuhan Yesus muncul, kaget. Ya, blind spot. Kenapa Denny mau ngomong? Enggak kok. Ya, kita lanjut. Ya. Iblis menipu manusia, ya, sehingga manusia hari ini berpikir banyak hal yang dia pikir bahwa itu adalah masalah dalam hidupnya. Ya. Nggak punya jodoh dibuat oleh iblis sehingga kalian berpikir bahwa waduh, gua masih jomblo nih, si pacar. Besar. Itu bukan masalah besar. Nanti yang sudah punya pacar, nanti ditanya lagi, kapan menikah? Yang sudah menikah, jadi problem lagi kan? Ditanya terus kan, punya anaknya. Kapan punya anak? Nanti kamu sudah punya anak satu, ditanya lagi, kasihan yang satu. Kasihan dia sendiri, dapat dua. Nanti dapat dua, cowok semua, ketemu lagi ditanyain, tambahin lagi yang cewek kalau ada. Nanti udah dapat cewek, dibilangin lagi, kasihan cuma 3, kaki 4 kayak meja biar stabil. So, serius. Ya, saya bersyukur dapat kesempatan buat ngajarin banyak orang dan dengar banyak konsultasi orang-orang. Yang kalian yang misalnya punya duit misalnya sedikit, berpikir, aduh ini masalah nih ya. Aduh, pikir-pikir, aduh ini problem gitu ya. Mas, duit gua sedikit nih. Saya kasih tahu ya. Saya banyak konsultasi juga beberapa orang yang kalau saya sebut namanya kalian bisa tahu gitu ya. Atau ini orang pokoknya terkenal, duit banyak lah gitu ya. Tahu nggak? Lagi stres. Jadi yang nggak punya duit stres, yang punya duit juga lagi stres. So, apa yang kamu cari dalam hidup? Ya, apa yang kamu cari kalau begitu? Yang sembuh, yang lagi sehat stres, yang lagi sakit juga stres. Berarti ada sesuatu yang salah. Ya, ada sesuatu yang salah. Kita mesti sadari bahwa dalam hidup sebenarnya yang namanya masalah, catat aja deh, ya. Masalah terbesar manusia itu adalah bukan nggak punya jodoh, bukan jomblo, bukan sakit penyakit, bukan. Walaupun saya sendiri juga tadi kan saya ke dokter gitu ya. Tetapi bukan masalah yang terbesar dalam hidup. Masalah yang terbesar adalah kalau suatu hari kita menghadap Tuhan dan kita belum berkenan di hadapan Dia. Kalau kamera dinyalakan mungkin agak shock sedikit. Saya ulang ya. Masalah terbesar adalah bukan hal-hal tersebut. Ya. Kalau itu kita bilang masalah, betul, itu adalah masalah. Tetapi bukan yang terbesar. Karena sepanjang kita bisa lewatin aja lah. Gitu ya. Bisa. Tapi yang penting adalah hidup kita yang semakin kudus. Hidup kita yang semakin berkenan di hadapan Tuhan.
problemnya ketika manusia jatuh dalam dosa, banyak kali orang tuh nggak ngerti ya. Orang belajar firman, diajarin, Tuhan Yesus kalau mati di kayu salib sudah all in menanggung dosamu. Jadi, kamu nggak usah ngapa-ngapain pun, pasti masuk surga. Benarkah demikian? Benarkah demikian? Coba tanya sama hati nuranimu sendiri, misalnya begitu. Halo, saya dulu pertanyakan itu sama hati. Kok begitu ya? Tapi kok saya rasa kayaknya kalau saya Tuhan panggil, kayaknya saya masih neraka nih, belum surga nih. Halo? Ya, itu akhirnya saya cari. Akhirnya saya temukan kebenaran. Kebenarannya apa? Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu tidak all in membuat manusia otomatis masuk surga. Engkau harus berjuang mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan orang tidak melihat Allah. Rubahlah karaktermu. Makanya kan banyak ayat dibilang bahwa pemabuk, pezina, dan lain-lain tidak masuk surga. Halo, Matius 7, 21, 23, itu bukan hanya pemabuk pezina. Itu orang-orang yang sudah bernubuat mengusir setan demi nama Tuhan, tetapi mereka ditolak oleh Allah. Itu orang Kristen. Karena sudah mengusir setan demi nama Tuhan. Artinya apa? Kita harus berjuang. Lihat ini blind spot nggak? Blind spot. Banyak orang nggak menyadari hal ini. Iblis itu pinter. Pinter. Makanya saya suka teriak kencang. Ya paling kencang saya sudah teriak itu ya yang di hari yang tadi disebut itu. Makanya jangan datang ke hari yang itu ya. Kalau belum nanti kaget ya. Saya teriak kencang-kencang banget itu loh. Itu kalau mereka tetap bertahan di situ, ya berarti ya mereka mengasihi kebenaran, pingin selamat. Tapi kalau orang nggak pingin selamat, itu udah kabur. Benar nggak Melisa? Dan lain-lain ya, dan teman-teman yang lain. Oke, manusia ditipu oleh iblis. Manusia nggak tahu sakitnya di mana. Tahu nggak kita semua sakitnya di mana? Kita semua ini ada sakitnya. Bukan sakit fisik, tapi semua manusia punya sakit. Sakitnya di jiwa. Jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Tadi nonton Oscar, berita mengenai Oscar, lagi heboh nih. Tahu lah Mas, mana mungkin nggak tahu. Halo. Tahu. Will Smith bukan kok. Kalau nggak salah, kalau saya nggak salah, ya, si yang ditempeleng itu orang Kristen. Dia Chris Tucker kan? Dia sempat menolak untuk bukan Chris Tucker. Oh lain berarti ya. Oh berarti bukan salah berarti. Beda sama Chris Tucker. Kayaknya beda kok. Ya udah, nggak jadi cerita kalau beda. Saya pikir dia si Chris Tucker. Chris Tucker itu yang jadi Kristen lagi menggebu-gebu, ditawarin main film yang dia terkenal itu sama Jackie Chan itu, dia nggak mau karena kekerasan, dia nggak mau. Tadi kalau si Chris itu berarti Tuhan izinkan supaya ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. But anyway, kalau kalian lihat peristiwa itu aja, sakit nggak sebenarnya? Sakit. Yang ngomongnya juga jiwanya mesti dibenerin karena orang punya sakit dijadikan joke, betul? Yang tempeleng pun juga jiwanya mesti dibenerin. Dunia ini sedang sakit jiwanya, gitu loh. Tapi mereka nggak tahu sakitnya di mana, ya. Lukas 19, sedikit lagi ya. Lukas 19, 41 sampai 44. Lukas 19. saya lihat orang, saya kasihan bener-bener. Itu malunya bener gimana tuh, depan semua. Tapi dia masih berusaha kasih joke lagi gitu ya. Tapi dia nggak loh, dia nggak ini Will Smith. Lukas 19, 41, 44, tolong. Baca. Lukas 19 ayat 41 sampai 44.
Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Oke. Yesus menangisi Yerusalem, ya. Ketika Yesus melihat kota Yerusalem, dia menangis. Kasihan orang Yerusalem, orang Israel. Kamu tuh nggak tahu ya, apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Maksudnya, kamu tuh cari kemana-mana, kamu pikir, sama, ini kayak dunia hari ini ya. Orang berpikir, untuk damai saya harus punya uang banyak, maka mereka mencari di uang. Oh, untuk punya damai sejahtera, kalau saya jadi terkenal, saya jadi lebih ada damai, dan lain-lain. Sama, seperti Yesus menangisi Yerusalem, orang Israel menolak Yesus ketika Yesus datang sebagai manusia. Karena mereka punya konsep Mesias yang berbeda. Mereka punya konsep Mesias yang beda. Mesias itu bukan kayak Yesus, apalagi nanti mati disalib, ya. Yesus menangisi kemudian kasih nubuat. Akan datang waktunya, akan dihancurkan. Dan itu terjadi sekitar tahun 70. Jadi berapa 30-40 tahun lah setelah Tuhan Yesus meninggal, ya, hampir 40. Bait Allah diruntuhkan, ya, oleh Roma sampai nggak ada satu batu berdiri di atas batu lain. Tuhan Yesus sudah nubuatkan dan itu terjadi. Orang nggak tahu apa yang penting bagi damai sejahtera. Sebenarnya ini saya loh, kata Tuhan Yesus. Untuk kamu perlu damai sejahtera, sayalah sumber damai sejahtera, bukan dunia ini. Hari ini banyak orang blind spot, mereka mencari lewat dunia ini. Terlalu banyak berita kan. Kemarin ada berita si siapa lagi itu, drummernya meninggal itu. Foo Fighters. Foo Fighters, ya. Itu ternyata setelah diselidikin banyak konsumsi obat-obatan kan waktu dia ini, ya. Jadi dengan seterkenal itu, dengan punya duit sebanyak itu, dia kesulitan untuk tidur, kasihan, ya. Mereka mencari damai. Ternyata sudah banyak buktinya. Ayo, kita udah ada di jalan yang benar. Mencari Tuhan. Amin. Tuhanlah damai sejahtera kita. Ya. Orang merasa nggak puas dengan hidupnya. Ada kekosongan dalam hati. A pingin jadi B. B pingin jadi C. C pingin jadi D. D pingin jadi A. Itu kalau dibuat kisah cinta, A naksir B, B naksir C, C naksir D, D naksir A. Kisah cinta ini, ya. Jadi orang selalu nggak punya kepuasan gitu, ya. Orang Israel gagal melihat Yesus sebagai Tuhan. Petrus, murid-murid Yesus juga sama. Gagal melihat Yesus sebagai Tuhan. Nanti kalau kalian baca di Lukas 24, ya nggak usah dibaca, catat aja kalau mau catat nanti baca. Itu kan waktu Yesus sudah mati, bangkit, kan Yesus menampakkan diri sama 2 orang murid yang lagi pulang kampung halaman ke Emmaus. Sering dengar ya cerita itu ya? Kan Yesus ngobrol sama mereka sepanjang jalan. Can you imagine? Yesus ngobrol, Yesus kasih tahu mereka tentang Alkitab, tapi mata mereka nggak bisa sadar bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Mereka gagal melihat Yesus. Sampai dengan Yesus pecahin roti, baru mereka sadar. Itu Tuhan. Tapi memang benar ya, manusia bukan hanya melihat dengan mata, tetapi dengan apa? Hati. Hati dengan pikiran. Matius 6 ayat 22 berkata, mata adalah pelita. Jika matamu baik, terang buruk. Mata adalah pelita tubuh. Mata di sini bukan mata ini. Bukan mata yang 2 biji. Mata di situ adalah mata hati. Mata hati.
Ya, mata hati adalah pelita bagi hidup kita. Kalau matamu baik, terang seluruh hidupmu. Kalau matamu jahat, maka gelaplah seluruh hidupmu. Ada 3 poin terakhir. Masih ada waktu ya? Oke. Saya nggak mau terlalu lama di sini. Ya. Kenapa orang gagal melihat Tuhan? Kenapa orang gagal melihat Tuhan? Blind spot. Ya. Yang pertama, orang nggak tahu rencana Allah dalam hidupnya. Saya ulangi. Orang tidak tahu rencana Tuhan dalam hidupnya. Maka mereka gagal. Ya. Kita nggak tahu rencana Tuhan dalam hidup kita itu apa. Ya. Sekarang kita tahu rencana Tuhan itu adalah supaya kita sempurna, serupa dengan Kristus. Maka, tadi kayak saya kasih contoh, saya nggak sakit hati loh sama dokter itu. Kalau saya sakit hati, saya kasih tahu namanya, saya kasih tahu dia di rumah sakit mana, maka saya rasa cukup akan mempengaruhi lah banyak orang untuk berpikir 2 kali untuk ke sana, gitu ya. Tapi saya nggak sakit hati. Cuman saya tahu ini terjadi untuk apa? Karena ini bukan kebetulan. Ini Tuhan sedang mengajarkan kerendahan hati, Elfri. Ini Tuhan sedang mengajar kamu untuk apa ya? Yaitu direndahkan. Nggak ada salahnya gitu loh. Kemudian ya udah, nggak apa-apa. Ampuni aja, move on gitu ya. Jadi jangan tanya, saya nggak kasih tahu di mana. Mungkin dia lagi bete sama orang lain, kamu kena imbasnya. Ya udah, gitu ya. Kalau kita tahu rencana Allah, rencana Allah yang jelas dalam hidup kita, maka setiap peristiwa, walaupun itu tidak menyenangkan, kamu bisa berespon dengan benar. Halo? Seperti tadi kan saya bilang, saya bisa respon nggak benar, gitu loh. Tapi saya tahu, ini untuk membentuk hati saya. Ya. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan firman Tuhan. Hari ini orang bukan kurang pengetahuan teknologi. Orang bisa kirim roket ke mana-mana, gitu loh. Teknologi udah sangat canggih. Pengetahuan dapat di mana-mana bisa, tapi kurang apa? Pengetahuan, pengenalan akan Allah. Maka orang bisa binasa. Kenapa? Karena di Yesaya berkata, rancangan Tuhan bukanlah rancangan saya. Jalan Tuhan bukanlah jalan saya. Demikianlah seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah rancangan Tuhan, jalan Tuhan dari jalan kita. Halo, kita mesti tahu, ya, mesti cari tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan hanya akan menunjukkan gambaran akhir dari panggilan hidup kita. Jika kita sungguh-sungguh mencari Dia, nggak mungkin nggak. Karena ini menyangkut kekekalanmu, Tuhan pasti kasih tahu kalau engkau cari sungguh-sungguh, ya. Tapi nggak detail. Tuhan nggak kasih tahu detail. Habis ini gimana? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu habis di ini sama orang nanti ada apa lagi, ada apa? I don't know, ya. Tapi yang saya tahu ujungnya itu Tuhan mau bentuk hati, ya. Yang kedua, kenapa orang gagal melihat Tuhan dalam hidupnya? Yang kedua adalah seperti para murid tadi ya, mereka terlalu fokus pada diri sendiri. Kita terlalu fokus kepada masalah kita, ya. Betul, kalau ada masalah itu dibikin mikirin terus. Benar nggak? Kalau lagi sakit, coba bisa nggak lagi sakit nggak dipikirin tuh sakitnya? Susah nggak tuh? Badannya lagi sakit tapi nggak dipikirin sakitnya. Susah nggak? Susah. Kita kepikiran terus gitu. Kita mesti gimana gitu. Jangan-jangan begini. Bagaimana jika? Itu pun saya alami. Ya. Tetapi kemudian bagaimana supaya jangan fokus, ya, keluar, lakukan, jadi berkat buat orang, ya.
masalah yang engkau alami itu cuma satu bagian dalam hidupmu. Engkau punya 99 hal lagi dalam hidupmu yang bisa engkau syukuri. Halo, kalaupun itu masalah 50, yang masih ada 50 lagi yang bisa kita syukuri. Ya, jadi jangan terlalu fokus dengan masalah kita. Ya, murid-murid itu nggak bisa lihat Tuhan. Mereka fokus dengan masalah, aduh guru udah mati, disalib lagi gitu ya. Kita udah tinggalin semuanya, dia mati konyol disalib. Waktu Yesus bilang, benar begitu. Mereka nggak sadar. Ya, manusia sering menghitung masalahnya dengan kalkulator, tetapi berkat Tuhan dengan jari tangannya. Ayo, count your blessing. Lihat apa yang bisa engkau lakukan. Ya. Yang ketiga adalah, kenapa orang gagal melihat Tuhan? Karena dosa. Karena dosa. Dosa membutakan mata rohani kita. Dosa membuat kita gagal melihat pekerjaan Allah dalam hidup kita. Seperti ada selubung. Makanya aplikasinya apa? Free. Saya harus nasihatin teman-teman yang lagi pacaran yang benar dulu. Jangan kasih masuk dosa dalam pacaran. Kenapa? Ketika dosa masuk dalam relationship pacaranmu, engkau nggak bisa berpikir jernih lagi. Engkau nggak bisa tahu bahwa ini benar nggak yang saya jalani ini. Halo? Dalam berkeluarga pun juga demikian. Dalam bisnis pun juga demikian. Kalau dosa udah masuk, mata udah gelap. Duit orang diembat. Istri orang diembat. Istri orang. Dosa kan makanya nggak begitu. Dosa itu buat kita tidak bisa melihat dengan jelas. Membutakan mata rohani. Sebenarnya makin as I grow older, dosa itu cuma itu-itu aja. Tapi kok kenapa manusia itu nggak keluar-keluar dari hal-hal yang cuma itu-itu aja? 2 Korintus 3, 14, 16. Terakhir ya. Tanya jawab aja habis ini. 2 Korintus 3, kalau ada. Ayat 14 sampai 16. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Ini orang Yahudi. Kalau mereka baca hukum Taurat, mereka baca Injil, mereka nggak ngerti gitu ya. Karena ada selubung. Mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus yang dapat menyingkapkannya. Apa dosa mereka? Dosa mereka ya mereka hanya pingin untuk punya Mesias di bumi ini. Senang di bumi ini. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang mau jadi juru selamat jiwa mereka, mereka tidak mengerti. Jadi, oh ya saya lupa, tambahan aja deh. Nih. Kita mesti tahu loh apa yang menjadi blind spot dalam hidup kita. Teman-teman kalau ngaku dosa, pernah nggak bilang begini? Tuhan, ampunilah semua dosa-dosaku yang aku perbuat, yang aku sadari maupun yang aku tidak sadari. Pasti sering, betul-betul. Kita sering kan? Ya, kita di Katolik kan sering begitu ya. Demikian ya. Ini pun sebenarnya ada satu hal yang saya mau ajak untuk kita pikirkan lebih lanjut. Ya. Lah kalau saya cuma minta ampun sama Tuhan begini, ampuni semua dosa saya. Problemnya adalah, kamu tahu nggak dosanya yang mana? Nah, apa? Kalau orang cuma ngakunya demikian, itu sebenarnya orangnya itu hanya kepingin dosanya diampuni. Tetapi dia nggak mau permasalahkan hal yang menjadi dosa tersebut untuk dia mau rubah, untuk dia mau berjuang. Jadi kalau kita ngaku sama Tuhan, harusnya kasih tahu dosa yang mana. Bukan Tuhan nggak tahu. Tuhan tahu semuanya. Problemnya kamu tahu nggak salahnya di mana. Kalau engkau nggak tahu salahnya di mana, lah mau berubah gimana caranya? Halo, bisa apa? Kalau saya nggak tahu saya punya problem di mana, gimana saya mau berubah? Gitu loh. Maka kita harus tahu salahnya di mana supaya kita bisa perbaiki. Ya, jadi Tuhan yang mana? Yang ini Tuhan.
saya bikin lagi. Ya, saya bikin lagi. Oke? So, ini hal-hal simpel untuk kita bisa renungkan sama-sama. Blind spot, apakah ada dalam hidupmu yang masih menjadi blind spot? Bagaimana cara untuk mengatasinya? Kenapa orang gagal melihatnya? Kita udah punya. Belajar firman. Nanti kalau belajar firman terus-menerus, blind spot itu lama-lama akan kebuka satu-satu. Yang tadi saya bilang kan, yang tadi saya ngomong itu, saya bilang itu saya ya. Sampai ikan aja dikasih tahu, sampai kopi aja dibukain, sampai hal-hal yang kalau saya ngomong orang bilang ini orang gila nih kalau ikut dia nih. Iya, Tuhan akan bukain. Kenapa? Karena Tuhan mau kita dimurnikan. No problem, tapi jangan terikat, jangan jadi batu sandungan, jangan jadi dosa. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Oke, Terima kasih saya Pak kembalikan. Elvi. Terima kasih banyak nih pengajaran hari ini nih. Nah, teman-teman mungkin ada yang masih pengen ditanya lebih dalam lagi nih dari Pak Elvi. Boleh aja langsung raise hand, langsung nyalain kameranya nanti kalau udah dipanggil, langsung disebutkan aja pertanyaannya. Kira-kira udah ada yang bersiap untuk bertanya kepada Pak Elvi? Tapi kita sebelum Q&A kita mau pengumuman dulu nih, ada beberapa nih. Boleh tolong adminnya. Betul sekali. Mr. Mrs. Admin. Halo, halo. Nah, kita ada beberapa pengumuman nih. Untuk yang pertama, nah ini jadwal kita untuk bulan April. Jadi kita seperti biasa ada padi, ada panen juga. Untuk minggu pertama padi, minggu kedua panen, minggu ketiga sebenarnya kita bakal ketemu Ko Elfri lagi nih setelah Pasca. Jadi ya kita look forward ya untuk ketemu part 2 sama Ko Elfri. Oke, next-nya. Kita itu ada padi session. Padi itu basically kita dibagi dalam kelompok kecil, terus kita saling sharing. Nah, yang bisa ikut padi itu mesti ikut panen 2 kali dulu ya. Jadi kita habis ikut panen, terus bisa ikut small group sharing. Jadi kita lebih intimate lagi. Kita bisa ada punya teman-teman cell group gitu. Jadi much more intimate. Kalau ini kan kita lebih ke mendengarkan. Kalau itu kita lebih ke sharing. Sharing. Dan tenang aja apa yang di-sharingin akan stay di grup itu masing-masing ya. Nggak akan lari-lari kemana-mana tuh cerita-ceritanya. Nah, ini kita juga mau sharing. Kita ada charity event bulan ini, yaitu kita bagi-bagi dengan Rumah Singgah Waria Mami Yuli. Jadi kita dengan bantuan teman-teman sudah memberikan sumbangan berupa sembako, sabun, masker, dan ini adalah fotonya dengan komunitas Waria, Mami Yuli. So thank you so much everyone for your support. Kita juga ada namanya prayer box, so whatever you have intention, ada mau didoain apa, bisa scan QR code ini atau klik di link ini and we will pray for you. Jadi panen itu ada special team yang bakal doain kamu untuk intensi kamu masing-masing ya. Nah, kita mau welcome new joiners. Banyak juga ya. Iya nih, hari banyak ini hari kayaknya. ini yang datang. Iya nih. Welcome guys. Jangan lupa please isi formulir so we can contact you and get to know you better. Linknya ada tadi yang admin udah chat di chat box ya. Dan supaya teman-teman nggak akan ketinggalan juga sama acara-acara panen berikutnya ya. Sip. Nah, untuk ini last but not least, bagi teman-teman yang mau kontribusi untuk acara malam ini, boleh silahkan ada QRIS
bisa di-scan Untuk QR code dan persembahan. transfer, ya. Nah, sebagian dari persembahan teman-teman ini nggak hanya untuk operasional panen, tapi juga kita pakai untuk panen cares. Jadi acara-acara kemarin itu juga kita jadi teman-teman yang persembahan hari ini tuh bisa langsung ikut dalam acara panen cares itu juga, dalam berkontribusi juga di sana, gitu. Ya kan, Vici? Yoi, jadi ya please give generously. Thank you. Silakan dikasih waktu 5 detik. Langsung di-scan. Buruan di-scan. 5, 4, 3, 2. Oke. Tetot. Nanti bisa langsung, nanti akan kita share juga kalau misalkan masih mau ngasih persembahan ya. Oke. Sekarang kita over to masuk Denny. ke Q&A. Jadi sudah ada belum nih yang mau raise hand langsung bertanya kepada Ko Elfri? Boleh langsung. Yuk, jangan malu-malu. Buka videonya yuk. Kalau belum ada, kita coba lihat di Slido ya. Yang mana nih? Mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang top-topnya nih kok. Jadi ini ada 2 yang bisa saya gabung jadi satu nih kok pertanyaannya. Jadi gimana caranya dealing with overthinking, dan apakah terlalu khawatir tentang masa depan termasuk juga blind spot? Nah, boleh nggak juga kalau Elfri sharing pengalaman gagal terburuk dalam, mungkin ini dalam mengikuti firman kali ya kok? Overthinking sama? Terlalu khawatir dengan masa depan. Jadi kurang lebih sama ya? Overthinking sama ya. Gitu kan? Iya, kita balik lagi semua harus kepada apa yang Tuhan ajarkan ya. Kan Tuhan bilang di Matius 6 itu, kekhawatiran sehari, kekhawatiran kita tidak akan menambahkan sehasta. Ya. Kenapa kita overthinking? Mesti dicari tahu gitu loh. Ya. Saya pernah ada satu cerita gitu ya. Saya ngajar di satu tempat yang ya orang kaya lah semua gitu ya. Pas saya datang sebelum ngajar, ibu-ibunya lagi cerita mereka khawatir untuk kuliah anaknya ya. Kemudian saya tanya, anaknya udah SMA dong berarti ya, udah khawatir mikirin mau kuliah di Harvard, mau di mana lah. Saya dalam hati, saya tanya, memang udah SMA ya? Enggak, masih SD. Masih SD. Sedangkan saya anak TK, untuk mau masuk ke SD aja, saya serahin dia. Bagian kita adalah bekerja aja. Kalau sanggup nanti sekolahinnya di sekolah A, ya masuk ke A. Tapi kalau A uang sekolahnya terlalu mahal, saya hanya sanggup di yang set, ya udah di yang set. Hidup tuh demikian. Kenapa orang sampai khawatir dan lain-lain? Karena kan kita maunya kita. Nah, maunya kita gitu loh. Jadi kalau nggak sesuai dengan yang kita mau gimana? Jalanin aja, hidup ini dijalanin aja bersama Tuhan. Yang penting kamu lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Gitu. Nah itu bagaimana? Lewat kebenaran-kebenaran firman tentu saja. Baru kita bisa punya pikiran seperti itu. Saya diingatkan Filipi 4 ayat berapa tuh? Apa yang baik, yang mulia, yang sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan semuanya itu. Ya. Bisa. Oke kok. Nah ini boleh nggak kok kalau Koko sharing tentang pengalaman gagal dalam menjalani firman Tuhan kali ya? Banyak lah itu, terlalu banyak. Banyak. Seharian kita sudah banyak ya kok. Kenapa? Setiap hari aja lah banyak. Pasti ada ya.
Setiap hari banyak. Jadi tadi kan saya cerita saya menang di dokternya saya menang. Tapi pas pulang nyetir pulang ke rumah, satu hal yang dulu saya sudah sangat menang. Yang hari Rabu kan saya pernah cerita, ya. Tapi ternyata diuji lagi oleh mobil yang nggak jelas lah, begitulah ya. Ya, benar. Diuji 2-3 kali. Sekali saya kasih dia, yang kedua kali dia bikin lagi, saya rasa kayak saya nggak usah kasih dia jalan gitu ya. Jadi itu memang jalannya saya, dia kasih sen gitu ya. Tapi saya bilang udah ya kali ini enggak, just saya gas. Itu kan udah gagal. Padahal betul itu jalannya saya dalam sehari ya. Jadi ada menangnya, ada gagalnya. Jadi padahal aduh Tuhan, udah lama lah saya nggak pernah ribut sama orang di jalan raya. Nggak pernah. Habis itu udah lewat gitu ya. Aku juga hari ini nyetir karena lumayan padat, jadi emosional untuk dalam nyetir itu kayaknya berat banget sih kok memang. Memang di Jakarta itu kan melatih kesabaran itu gampang, nyetir mobil aja. Nyetir mobil. Kalau nyetir motor enggak, nyetir mobil ya. Berbahagialah Vici yang nggak bisa nyetir. Gue bisa, tapi gue nggak mau. Nggak bisa siapa ya waktu itu. Berbahagialah yang tidak bisa nyetir, jadi kalian tidak dikasih cobaan lebih ya kok ya. Mendingan naik taksi. Tahu-tahu sama. Sepupu saya dari Australia waktu dia datang ke sini, saya nyetirin dia lewat Tanah Abang, dia stres, dia bilang, waduh Indonesia begini ya. Tanah Abang yang itu tuh sambil nyetir, saya pegang handphone, lihat WhatsApp dan lain-lain. Kemudian orang gitu. Ya, welcome. Jadi kalau untuk pengalaman gagal mungkin banyak sekali ya yang bisa yang ini. Jadi yang pada intinya adalah gimana caranya kita untuk menang caranya kita untuk bangkit lagi dari kegagalan. Iya. Ya. Waktu saya gagal begitu, apa yang saya lakukan? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan salah nih, masih ada nih ternyata. Ya, maksudnya saya pikir benar-benar sudah mati, nggak pernah ribut sama orang lagi di jalan. Maksudnya bisa ngalah. Tapi sempat muncul lagi. Maka ya Tuhan, belum selesai. Tapi apa? Jangan juga ini ya, kalau kita masih hidup, selama kita masih hidup, kasih Tuhan, kesempatan Tuhan, selalu berikan sama kita. Gitu. Yes. Oke. Nah, kira-kira ada yang mau nanya langsung tentang ini udah nih ada nih Aurelius Ino nih. Boleh langsung di-unmute aja. Halo, malam teman-teman, malam Ko Elfri. Mau nanya, kita untuk mengatasi blind spot kan kita jadi harus mengandalkan Tuhan karena Tuhan pasti lebih maha tahu kan ya. Ya mau tanya, jadi Tuhan tuh benar-benar tahu nggak, 100% tahu kita di masa depan kayak apa ya? Tuhan tahu nggak, misalnya let's say 5 tahun lagi kita akan di posisi kayak apa ya? Kita akan menjadi kayak apa, orang yang kayak apa? Kita akan melakukan apa ya? Tuhan tahu nggak secara pasti? Oke. Pertanyaan yang sering ditanyakan, yang cukup mudah untuk ditanya, tapi cukup ribet untuk dijawab. Kenapa? Thank you buat bertanya. Ya. Satu hal yang teman-teman mesti ingat, ini nih. Kita tidak boleh memperhadapkan kemahatauan Allah dengan kehendak bebas manusia. Ketika engkau membenturkan dua hal itu, nanti nggak ketemu jawaban. Pertanyaan ini nggak ketemu jawabannya, ya, nggak bisa dijawab. Karena sekarang kalau bilang Tuhan tahu nggak, kalau misalnya si A hidupnya sampai umur 80. Lah kalau si A ambil pisau dia bunuh diri, bagaimana? Itu kan kehendak bebas manusia. Nah, jadi nggak bisa ini. Itu nanti kamu orang akan pusing sendiri, ya. Jadi bisa nangkap ya, tapi ngerti ya? Itu paling sering ditanya oleh orang. Tapi memang jawabannya adalah itu. Jangan benturkan
kemahatauan Allah dengan kehendak bebas manusia. Waktu yang saya percaya begini, siapa nih namanya? Siapa? Ino. Ya, agak susah. Aquino. Ino. Ya, sorry. Ino. Waktu Ino lahir, ya, Allah itu punya rencana. Ini yang mesti tahu. Ino, saya kirim ke bumi. Saya mau dia menjadi misalnya programmer. Atau ya udah yang lebih ekstrim lah. Kalau programmer orang bisa gampang ketemu. Jadi pastor gitu loh, jadi pastor. Atau jadi pembawa firman gitu ya. Itu kan agak lumayan susah kalau kita dari keluarga. Kalau saya bilang pedagang gampang, kalau engkau orang China lahir pasti jadi pedagang kebanyakan. Ya kan? Tapi kalau jadi pastor orang Cina gitu ya, jadi pastor susah, benar nggak? Tuhan menghendaki yang terbaik itu Ino jadi pastor. Tapi lewat pilihan-pilihan hidup, ini nggak bisa deh, nggak ada duitnya. Ini nggak kawin, gimana caranya gitu loh. Ya. Akhirnya Ino nggak menggenapi. Jadi yang saya percaya itu ada rencana Tuhan untuk setiap orang tuh begini. Tapi apakah orang itu menggenapinya apa enggak? Itu pilihan atau kehendak bebas setiap orang. Begitu. Oke. Ino Semoga terjawab. tentukan Tuhan sampai umur 80. Kalau kamu jaga makan, jaga pola hidup, ya, kamu bisa sampai 80. Tapi kan kita hidup di bumi yang sudah jatuh dalam dosa. Betul? Lagi jalan-jalan malam-malam ketemu orang mabok, lagi sakau, dia pegang pisau, dia potong orang tersebut. Meninggal, nggak nyampe 80. Halo? Ya, berarti Tuhan cuma punya rencana berarti ya? Cuma punya rencana. Ada maksud Tuhan untuk orang itu sampai ke demikian. Begitu. Tapi ada bagian kehendak bebas, ini agak rumit makanya. Sama kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Begitu. Tapi berarti Tuhan juga nggak tahu seluruh dunia, misalnya dunia ini masa depannya kayak apa ya? Jadi seluruh dunia, misalnya isu-isu internasional itu, Tuhan nggak tahu tuh outcome-nya kayak apa. Nah itu jangan tanya, bilang Tuhan nggak tahu. Tuhan maha, Allah Bapa itu maha tahu. Tapi kita nggak bisa tanya yang, kalau mikir ke situ nanti ribet. Saya nggak berani mikir ke situ. Iya, kita mungkin next question aja kali ya. Oke, thank you, Ino. Thank you. Thank you. Masih banyak pertanyaan. Nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan lagi sama Ko Elfri, kita datang yang hari Rabu ya, Ko ya. Itu ya. pas Sabtu. Biar nggak kaget. Sabtu atau Rabu boleh lah nanti ikut sama Ko Elfri. Sebenarnya saya ada di YouTube, cuma saya baru delete tentang predestinasi atau takdir. Itu akan kejawab kamu punya pertanyaan. Sayang, baru aja tadi pagi saya delete. Nah, apa Tuhan mau tahu? Kalau Tuhan sebenarnya kasih tahu saya tadi, jangan delete, nanti kamu tinggal ngomong. Nah, ini kan lihat, kehendak bebas sama kemahatauan Allah. Susah untuk kita benturkan. Oke. Thank you. Ko. Ya. Kita next pertanyaan berikutnya boleh kok. Mungkin kita batasin 2 atau 3 pertanyaan lagi. 2 lagi aja ya. Supaya tidak terlalu malam kita. Boleh. Oke, ini mungkin yang sering dialami sama kita nih. Bagaimana cara terbaik mendekatkan diri dengan Tuhan? Bagaimana cara mengalahkan godaan juga gitu. Contohnya nih seperti kalau doa kita kadang ngantuk atau baca firman gitu terus kita ngantuk atau ke distract nih, mungkin langsung ada suara sedikit kita langsung lihat yang lainnya gitu. Gimana? Caranya. Ini memang perjuangan. Ini namanya latihan disiplin rohani, ya. Kalau mesti tahu dulu, kalau pas doa ngantuk, ya jangan berdoa pas sudah mau tidur. Iya dong. Kalau baca firman ke distract, ya kita tahu berarti pas mau baca firman, handphone dijauhin. Apa yang bikin distract? Gitu loh.
Masuk ke kamar, kunci pintu, gitu ya. Kalau berdoa gimana? Cari waktu sendiri, gimana nggak terdistract. Ya, itu masih gampang. Nanti kalau sudah punya anak, 2 masih kecil-kecil lagi, nah kalau masih single aja masih terdistract, masih nggak bisa di ini, tunggu nanti godaannya. Dia bukan godaan, dia punya ininya makin banyak, lebih sulit lagi. Dulu saya masih punya waktu sendiri berdoa. Sekarang gimana dengan saya agak kesulitan begini? Anytime, anytime. Saya nggak punya waktu spesial lagi. Tapi setiap waktu itu adalah saya komunikasi dengan Tuhan. Lagi on the way ke rumah sakit, ngobrol sama Tuhan. Lagi di rumah sakit, bisa ngobrol. Begitu. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lanjutannya nih, Ko. Bagaimana cara terbaik mendekatkan diri dengan Tuhan? Cara terbaik, harus ambil waktu khusus. Harus ambil waktu khusus dulu. Nggak bisa kamu bilang kayak Koel free gitu loh, anytime. Ya. Nanti kalau sudah makin ini, baru anytime. Ya. Tapi sekarang ini kan kita susah untuk konsentrasi kalau lagi nyetir. Bisa ngobrol dengan Tuhan. Begitu. Tapi yang saya bilang ngobrol dengan Tuhan ini, jangan kamu bilang bahwa Koel free sakti banget gitu ya. Ngobrol Tuhan jawab, enggak. Mostly itu saya punya perbincangan batin saja dengan Tuhan. Begitu. Nah, apakah bentuknya dalam puji-pujian, worship, atau baca firman, ataukah doa, atau gimana, Ko? Boleh, itu adalah sarana. Ya. Kalau saya susah untuk konsentrasi, praise and worship itu sangat menolong. Jadi biasa saya nyanyi dulu, ya. Itu membantu apa? Nanti kalau kita belajar lebih dalam, ya, sebenarnya itu membantu untuk menyamakan frekuensi aja, menyiapkan hati saya untuk saya bisa lebih konsentrasi, lebih peka, begitu. Sama kayak misalnya kalau saya lagi khotbah, kemudian ada orang main piano slow, kamu berasanya lebih kayak gimana gitu, nangkep. Daripada saya ngomong tanpa ada iringan musik, karena musik itu menyentuh jiwa, begitu. Kalau beatnya itu menyentuh fisik, bikin kita mau goyang. Iya. Boleh. Tapi nggak haram kan dia kalau di kita ya? Nggak apa? Musik nggak haram kan? Tidak. Nanti kalau saya mau lebih mau orang tanya sama saya. Kalau dulu, tapi saya kalau ngomong di sini tuh takut karena ini kan banyak anak baru gitu ya. Tapi suatu hari kalau kamu sampai kerohanian makin tinggi, musik apapun yang kamu dengar itu nggak masalah. Biarpun rock gitu, biar R&B gitu. Nggak masalah. Kecuali dia punya liriknya itu nggak bagus. Nangkep nggak? Liriknya, liriknya itu suruh bunuh orang, apa? Maki-makian semua. Iya, maki-makian ya enggak, saya nggak dengar. Tapi musik semua itu kan dari Tuhan. Semua itu dari Tuhan. Ini saya kasih satu nih, tapi ini bisa jadi kontroversi. Nggak apa-apa saya ngomong aja deh, memang saya udah terlanjur untuk membuka pikiran. Nih, terkadang saya waktu lagi bikin firman, saya ini sekarang jujur, saya cari musik rohani itu, dulu tuh saya lebih senang, banyak lagu-lagu rohani yang lebih kena ke saya gitu ya. Tapi kalau sekarang ini agak susah untuk cari. Jadi, tahu nggak saya dengar lagu apa? Saya style musik kalau saya kan langganan iTunes itu ya. Apa tuh yang kayak orang Buddha punya atau yang orang Hindu atau apalah yang buat konsentrasi. Buat meditasi gitu ya, Kok? Iya, buat meditasi. Musik zen. Orang bilang itu di iTunes tuh judulnya apa tuh? Ya kalau dibilang dulu itu dalam ketidakmengertian, ini nggak boleh, ini dunia banget. Semua dari Tuhan sebenarnya. Kalau kitanya itu kuat, nggak ada yang namanya hal-hal demikian. Nanti orang tanya begini, yoga boleh nggak? Gitu. Yoga. Karena ada gerakan yoga itu yang menyembah dewa-dewa dan lain-lain. Iya. Saya sempat di WhatsApp sama murid gitu ya. Kok tahu nggak? Dia tahu saya yoga, dia kasih tahu saya begini.
Saya bilang nggak ada yang namanya dewa, itu nggak ada. Allah itu hanya Yahweh, Tuhan Yesus, gitu loh. Jadi kalau saya gerakin begini, itu just gerakan untuk saya punya otot tubuh. Nah, tapi kan level iman tiap orang kan beda-beda. Bisa nangkap? Ya. Jadi kalau levelnya dia masih anggap itu sebagai penyembahan kepada dewa lain, atau kalau dia dengar musik zen, dia bilang ini ajaran agama lain, nggak boleh, ya iman dia masih segitu, ya udah kita juga nggak usah ributin. Bisa nangkap? Saya nggak bilang, lu dengerin aja. Enggak, saya bilang nggak usah dengerin. Kamu cari yang lagu Kristen, gitu loh. Labelnya Kristen. Nah, ini menyambung ke jawaban Koko barusan. Gimana caranya kita untuk bisa menghargai dan memahami perspektif orang lain terhadap diri kita? Nah, feedback yang didapat membuat kita termotivasi dan bukan negatif nih. Biasanya kalau saya, Roh Kudus itu akan bicara. Jadi ketika saya ditegur sama istri, ya kalau saya mau ditegur sama siapa lagi? Istri lah. Ya. Kalau kalian teman-teman gitu ya, nanti udah punya istri tuh. Jadi istri itu bukan hanya yang yes man, yes woman gitu ya. Istri saya itu paling membentuk saya, tapi waktu dia tegur, memang kita sulit untuk terima. Iya dong, kita kan cowok gitu loh, gengsi kita kan tinggi. Tapi kemudian setelah saya tenang, Roh Kudus biasa kasih tahu, tadi istri kamu tuh ngomong tuh benar. And then kemudian ya udah berubah. Oh dia benar, berubah. Begitu. Jadi jangan pernah merasa sudah paling benar. Begitu. Berarti pasangan yang baik tuh yang bisa mengkritik konstruktif ya kok? Iya, betul. Pasangan yang baik itu bukan hanya, nah kalau pacaran nih ya, kan dicari kesamaan kan? Iya. Sukanya apa nih? Gue suka ini. Nah, cocok kita. Haleluya. Tunggu kamu menikah dulu ya. Kurang kan. Nanti kalau sudah menikah, baru tuh perbedaan keluar semua tuh. Nah, terus gimana? Ya memang beda, dia bukan kamu. Saya tidak menikahi Elfri. Yang saya nikahi itu Evi. Wanita, bukan Elfri. Tapi kita expect dia berperilaku seperti Elfri. Ya kalau begitu jangan kamu nikahi dirimu sendiri aja. Kebanyakan kan orang ribut gara-gara demikian. Betul. Benar nggak? Nih ada pasangan tuh. Benar nggak? Tadi langsung lirik-lirikan kok. Karena kita istri kita seperti kita yang kita mau. No, di situ kita harus belajar perbedaan itulah melengkapi, menguatkan, membentuk kita. Memang nggak enak karena kita kan seumur hidup kan hidup dengan diri kita sendiri. Halo, ngerti nggak maksud saya ini? Kita hidup dengan diri hidup kita makan mana, expect yang masuk berkeluarga dengan kita ini menjadi seperti kita, begitu. Udah ini sesi sendiri buat suami istri nanti. Buat persiapan menjadi suami istri boleh lah kok. Ya itu persiapan nanti ya. Jadi kalau pacaran tuh jangan cari yang samanya aja. Suka nonton apa? Ini saya suka ini. Oh nggak cocok. Kalau sama dibilang cocok. Love is blind. Ingat pepatah love is blind. Tapi pernikahan membuat yang buta itu menjadi tidak buta lagi. Jadi melek ya kok? Jadi melek. Ya pernikahan buat kamu melek. Jadi mending pacaran melek dulu gitu loh. Jadi kalau ribut tuh pas pacaran ribut nggak apa-apa. Jangan udah menikah baru ribut terus-menerus. Halo? Iya, too late ya kok. Catat baik-baik gitu. Okay. Kalau saya waktu pacaran ribut terus. Udah menikah udah adem ayem aja. Ada ributnya ada, bukan nggak ada. Ya. Tapi sudah bukan yang major lagi. Oke, jadi memang harus cari yang
menghargai itu ya karena ada perbedaan itu ya, Ko ya. Ya, jadi ada perbedaan itu, tapi karena kita kan dididik itu kan memang dari kecil kan untuk apa cari yang sama kan, betul? Gaul sama yang sama, ya kan? Iya. Saya Setipe. betul, setipe gitu ya, satu kepercayaan, Iya. Betul. iya, kita sudah dididik dari demikian memang. Jadi lebih sulit, tapi bisa dilatih. Mungkin ini one last question, ya kok. Boleh. Ada dari tadi Jen Olive. Mau ngomong langsung, Jen? Silakan. Oh, oke. Itu aja sih kok tadi mau nanya kan katanya kok bisa berkomunikasi dengan Tuhan, terus bisa mendengarkan suaranya Tuhan gitu kan, ngobrol. Itu tapi kan terkadang kita juga saya sih bingung itu suara diri saya sendiri maksudnya ego atau dari Tuhan benaran atau Roh Kudus atau bagaimana cara membedakannya gitu gimana kok? Cara membedakan. Oke, gampang. Kalau suara Tuhan itu nggak enak buat kedagingan kita. Kalau suara diri sendiri itu biasa rasionalisasi. Kalau suara iblis biasa bertentangan, bukan biasa, mostly atau pasti bertentangan dengan firman Tuhan. Berarti kedagingan itu mirip sama kemauan iblis gitu nggak kok? Iya. Jadi pikiran diri sama kayak beginilah contoh. Contoh aja deh ya, supaya lebih gampang ya. Pas kasih persembahan nih, mau kasih persembahan, misalnya di gereja, ada suara nggak usah kasih, itu gereja juga nggak tahu bikin apa duit kamu. Suara siapa? Iblis. Udah gampang. Ada yang bilang kasih, biasa misalnya kasihnya, misalnya ini cuma contoh. Biasa kita sering kasih 50, ya 50. Tapi pas di situ lagi duit tinggal ada cepet sama ada 50. Maka oke, kasih 50. Itu suara siapa? Suara diri sendiri yang biasa kita lakukan. Tapi kalau kamu dengar suara kasih yang cepet, duit cuma ada cepet sama goban. Kalau kasih cepet, ini nggak bisa nonton lagi, nggak bisa beli popcorn dan lain-lain. Itu biasa suara Tuhan. Suara Tuhan tuh nggak enak buat kedagingan kita. Begitu. Oke kok, tapi suara Tuhan itu ada tujuan tertentu atau sebenarnya just komunikasi aja sih? Ada tujuan dong, pasti ada tujuan. Kalau disuruh kasih cepet, misalnya untuk apa? Untuk kamu belajar jadi orang yang tidak pelit, belajar menjadi orang yang murah hati. Nggak enak. Tapi lama-lama kalau praktek terus, misalnya ampuni sesama, enak nggak? Nggak enak mengampuni. Nggak enak. Suara kedagingan kita pikir, dia udah nyakitin saya udah yang kelima, masa ampuni? Itu pikiran sendiri. Gitu. Tapi Tuhan selalu bilang ampuni. Tapi ketika kita lakukan terus, lama-lama kamu jadi pribadi yang mengampuni. Jadi ada tujuan. Begitu. Oke. Kedagingannya mesti dimatiin ya kok. Iya. Gimana bisa dengar suara Tuhan? Sudah pasti kan kedagingan makin mati. Makin kedagingannya mati, lama-lama suara Tuhan tuh makin jelas. Kenapa orang susah dengar suara Tuhan? Tiap kali Tuhan bicara dia nggak taat. Ibaratnya kalau Tuhan bilang begini nih, yang udah jelas tertulis di Alkitab firman Tuhan aja, dia belum lakukan, lah dia mau dengar suara saya langsung. Lakukan dulu dong yang ini yang udah tertulis jelas. Gitu. Jadi ada step-stepnya. Oke. Mudah-mudahan terjawab, Jen. Ya, terjawab. Terima kasih. Yes. Sama-sama. Ya. Oke. Sepertinya pertanyaannya itu dulu. Nanti mungkin ini akan kita pertanyakan langsung dengan Ko Elfri. Kalau misalkan ada waktu, mungkin Ko Elfri bisa menjawab. Atau teman-teman boleh ikut di acara PA-PA-nya Ko Elfri di hari Sabtu. Atau yang di YouTube-nya Ko Elfri itu nanti juga bisa langsung DM kali ya Ko ya.
Ya, kalau mau belajar ada di YouTube juga, ada beberapa khotbah saya taruh di YouTube. Nanti juga akan banyak yang saya taruh di situ supaya banyak orang yang makin cerdas rohaninya. Gitu. Yes. Oke, kalau begitu mungkin kita sampai di penghujung acara. Terima kasih banget. Jadi kalau misalkan untuk blind spot ini, jadi karena ada 4 sisi itu, sebaiknya kita mencari lebih lagi dengan berkomunikasi dengan Tuhan ya, supaya kita tahu apakah blind spot kita ini supaya kelihatan gitu akhirnya gitu. Oke. Kita mau minta doa dulu sama Ko Elfri untuk penutup acara hari ini, dan nanti akan kita foto bersama habis itu ya. Oke. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam surga, terima kasih buat session ini. Banyak hal sudah kami dengar. Tuhan tolong anak-anak-Mu, kami semua punya blind spot. Biarlah itu tidak blind lagi Tuhan dalam hidup kami. Tetapi kami tahu dan kami boleh rubah sehingga hidup kami hari lepas hari boleh semakin menyenangkan hati-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Mereka masih muda, banyak keinginan, banyak kemauan. Tapi biarlah Tuhan pakai masa muda mereka ini untuk sungguh-sungguh boleh berbuah bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa bagi setiap pergumulan yang sedang mereka alami. Kiranya Tuhan yang memberi kekuatan dan menjadi jawaban dalam setiap pergumulan mereka. Terima kasih Bapa, berkati semua anak-anak-Mu ini. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita kasih aplausnya dulu buat Ko Elfri. Thank you.